Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kalian sajalah pergi, biar saya menunggu rumah, sahut Erwin. Dia terkejut mendengar ajakan itu. Kalau sampai dia turut, macam-macam bisa terjadi. Pantang baginya melihat harimau lain. Akan menimbulkan rupa-rupa akibat yang menimbulkan panik masyarakat. Dia belum pernah mengalaminya, tetapi demikianlah pesan almarhum ayahnya. Sedang mereka sarapan itulah datang suami istri Poniman, tetangga Hilman, yang juga bertanya tentang bunyi harimau malam itu. Takutnya kami bukan main. Mula-mula kami pikir ada harimau sirkus yang lepas. Tetapi kalau begitu, tentu akan banyak petugas-petugas di sana mencari dan berusaha menangkapnya kembali. Tentu terdengar juga hiruk-pikuk. Tetapi ini hanya suara itu saja yang terdengar. Bukan main hebat bunyinya. Harimaunya tentu besar sekali, kata istri Poniman. Kami juga mendengarnya, tetapi kami tidak keluar untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sahut Hilman. Oh ya, lupa saya perkenalkan. Ini bekas teman saya sekolah, saudara Erwin. Baru tiba dari Medan. Anggota-anggota Hansip juga mendengar. Lalu lari bersembunyi. Mereka mengintip dari pos mereka. Tidak ada kelihatan harimau. Tetapi mereka mendengar jelas datangnya dari rumah kalian ini, kata Poniman. Erwin tidak turut berbicara. Selain daripada mengatakan bahwa dia juga ada mendengar. Malu rasanya. Dia telah menyebabkan kehebohan di tempat itu. Apa mungkin begitu yang dinamakan harimau jadi-jadian? Tanya istri Poniman. Saya pernah membaca yang begitu beberapa kali di koran dan buku. Sebetulnya kepingin juga mau melihat bagaimana rupanya. Apa serupa harimau yang di sirkus dan di kebun binatang? Perasaan Erwin jadi tergoncang. Tetapi bagaimanapun di dalam hati berkata, macam aku inilah rupanya. Nasib sial yang membuat aku begini. Apakah harimau jadi-jadian bisa ditembak mati? Tanya istri Poniman lagi. Tidak bisa, kata Erwin. Ia tiba-tiba menyertai pembicaraan. Harimau jadi-jadian punya ilmu mistik. Kadang-kadang dia ada tanpa terlihat. Kadang-kadang dia ada di tengah masyarakat dalam bentuk manusia biasa. Saudara Erwin pernah melihat? Tanya istri Poniman yang bersifat selalu ingin tahu itu. Kisah tentang jadi-jadian sangat menarik buat dia. Dan orang semacam dia ada banyak sekali di dalam masyarakat kita. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri di kampung saya. Yang ini lain, mukanya manusia, badannya badan harimau. Bukan saya saja yang melihat. Dia tidak mengaum, tetapi berjalan di kampung tanpa mengganggu siapapun juga. Kemudian dia berhenti di bawah sebatang pohon dan terdengar suara tangis. Dan yang menangis adalah dia. Orang yang jadi harimau atau harimau yang jadi orang itu. Bergidik bulu roma istri Poniman mendengarnya. Jadi bukan dongeng semata-mata? Tanya Poniman. Bagi yang sudah melihat seperti saya, dia suatu kenyataan. Tetapi kalau orang mau bilang dongeng atau tahyul, tentu menjadi hak yang punya diri masing-masing. Kalau dia memang tidak mengganggu, aku ingin sekali melihatnya, Mas, kata istri Poniman kepada suaminya. Jangan berkata begitu, kata Erwin. Harimau begini orang halus. Dia bisa mendengar walau dimanapun dia berada. Dan ada kalanya dia benar-benar datang menunjukkan dirinya. Kalau jantung tak kuat, bisa mati kaget. Pantangan lain baginya jangan menghina dia. Orang yang kadangkala dimasuki harimau itu adalah orang bernasib malang.
Hilman memperhatikan semua kata-kata Erwin dengan seksama. Dia takut kalau pesannya itu mengandung makna yang besar akibatnya. Lama juga mereka berbincang tentang peristiwa ada suara harimau tapi tak kelihatan binatangnya itu. Bukan mereka saja, seluruh orang yang tinggal di kawasan itu mendengar suara yang menakutkan tersebut. Kemudian berkata Poniman kepada Erwin, "Saya ada juga membaca tentang kisah jadi-jadian yang berasal dari Kerinci di sebelah selatan. Tetapi saya kurang percaya akan kebenarannya. Menurut hemat saya, itu hanyalah khayalan belaka. Atau ada orang-orang iseng yang mau menakut-nakuti orang kampung dengan maksud tertentu. Misalnya, maksud jahat. Oleh karena penduduk dalam ketakutan, maka kejahatan mudah dilakukan. Misalnya, mencuri ternak dan semacamnya. Bagaimana pendapat saudara Erwin?" "Sudah saya katakan tadi, saya pernah melihat sendiri. Saya rasa penglihatan sendiri tidak dapat dikatakan khayal," kata Erwin. "Saya takut tetapi kepingin melihat. Bagaimana Mas, kalau pada suatu kali kita jalan-jalan ke negerinya Bung Erwin ini, dan meminta untuk menunjukkan orang yang jadi harimau atau harimau yang jadi orang?" kata Nyonya Poniman setengah serius, setengah berkelakar. Erwin hanya tertawa. "Ya, coba-coba saja. Kalau nasib baik akan ketemu. Tetapi kalau bernasib buruk mungkin akan ketemu juga." Bagi Hilman, kalimat Erwin yang mengandung dua makna itu tidak dilewatkan begitu saja. Hanya dia tidak memberi komentar. "Tetapi bagaimanapun, saya tidak ingin mendengar suara itu terulang lagi malam ini," kata Norma.